Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua, sahabat-sahabat Diskusi Sekolah Sahabat dalam program ini, di mana kita akan mempelajari satu topik yang sangat penting di triwulan yang kedua tahun 2023, yaitu mengenai pekabaran 3 malaikat. Dan kita senang sekali karena kita mempelajari hal ini bersama dengan teman-teman yang sudah ada di studio. Terima kasih sudah datang. Dan juga karena begitu pentingnya pelajaran ini, namun sepertinya ini sudah langsung ke pelajaran khusus dari pekabaran 3 malaikat. Sedangkan dari mungkin background dari pelajaran ini mengenai kitab Wahyu atau kitab Daniel yang juga berhubungan dengan kitab Wahyu, kalau teman-teman rindu untuk mempelajarinya sebelumnya, mungkin bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia sehingga kami bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan pekabaran 3 malaikat ini. Oke, saat ini kita juga mau membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dalam YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan yang pertama saya ingin membacakan ada dari pastinya Primanta Holland Bangun. Ini pemirsa setia yang sering sekali, yang selalu menonton dan sering sekali memberikan komentar. Katanya dia bilang first, mungkin dia first ini ya, first comment ya di Diskusi Sekolah Sahabat kita. Dan juga dari Nathan Mimin. Katanya amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti Diskusi Sekolah Sahabat. Mungkin Pendeta David bisa bacakan komentar yang selanjutnya. Ya, senang sekali kita mendapat komentar dari para pemirsa, salah satunya dari Leon Winmark Giop. Nah, ini dikatakan kami sekeluarga sangat diberkati lewat diskusi pelajaran Sekolah Sahabat di Hope Channel ini. Terima kasih banyak untuk Kak Yola Tanara bersama teman-teman diskusi yang telah membahas diskusi Sekolah Sahabat dengan sangat baik dan mudah dimengerti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Amin, terima kasih. Pendeta Heski. Ya, ini saya harus baca komen karena ini adalah saudara saya juga. Spesial. Saudara Stephen Winokan, puji Tuhan, sangat terberkati dengan penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat. God bless all. Ya, salam kembali untuk yang ada di jauh di sana ya, Saudara Stephen. Oke, ini ada salam khusus sebenarnya dari. Iya, jadi salam balik lagi. Iya, okay. Dari pendeta dari Stephen Winokan. Terima kasih, dan juga Kak Wiwi mungkin bisa bacakan satu komentar lagi. Ini dari Yetriana Moni. Katanya, puji Tuhan dari kami keluarga Bola, khususnya dari Jemaat Lalau, Kabupaten Rotendao. Terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sahabat, karena dengan ini kami dapat memahami lebih jauh tentang firman Tuhan. Dan semoga kita tetap setia sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Amin. Wah, puji Tuhan, ini pemirsa kita dari seluruh Indonesia, bahkan sering juga ya dari luar negeri juga kita bacakan komentarnya. Jadi kami senang bahwa program ini, diskusi ini bisa membawa berkat bagi pemirsa sekalian, bisa membantu di dalam diskusi di jemaat masing-masing ataupun juga untuk pembelajaran pribadi. Jadi kalau ada kesaksian atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan menuliskan komentar di Diskusi Sekolah Sahabat di YouTube channel kami. Dan juga buku Sekolah Sahabat kita untuk yang triwulan ini sudah ada stoknya di kami, dan kami rindu untuk membagikan kepada pemirsa sekalian yang benar-benar membutuhkan.
Jumlahnya terbatas, jadi bagi teman-teman yang rindu untuk memiliki buku ini, namun mungkin tidak memiliki akses atau sulit gitu untuk memiliki buku ini, mungkin tempat tinggalnya terlalu jauh dari gereja atau memang sama sekali tidak bisa mendapatkan, silahkan hubungi kami dan kami akan sangat senang sekali untuk mengirimkan buku ini kepada Anda supaya kita dapat belajar bersama-sama. Silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus yang terakhir sebelum kedatangannya. Pekabaran itu adalah Injil, murni dan sederhana, Injil yang disajikan dalam konteks kebenaran masa kini. Di Wahyu 14 mungkin. Wah, mata pelajaran saya waktu kuliah. Supaya kita tahu akhir dari dunia ini. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wah, Injil yang kekal adalah kabar baik yang kekal dari Tuhan untuk kita semua, atau keselamatan yang kekal. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yang juga merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Allah yang menunggu kedatangan. Namun Tuhan tidak meninggalkan dunia tanpa kesaksian tentang kebenarannya. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itulah sebabnya di tengah-tengah ideologi yang merusak, Tuhan membangkitkan sebuah pergerakan yang seiring waktu berubah menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 dan yang akan memberitakan kebenarannya di zaman terakhir kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang membuka mata akan pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sudah terjadi dari mulanya, bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Pekabaran yang mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kekuatan Tuhan Pencipta yang dalam 6 hari menciptakan kehidupan di bumi dan beristirahat pada hari ke-7. Pekabaran yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa 10 perintah Allah tetap menjadi standar penghakiman utama Tuhan dan mengikat seluruh umat manusia. Pekabaran belas kasihan yang terakhir bagi umat manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. 3 pekabaran kosmis. Pelajaran ketiga dengan judul Injil yang kekal. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan kaum dan suku dan bahasa. Untuk memulai diskusi kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Kak Wiwi. Silakan. Kita berdoa. Bapa kami yang mulia, kami bersyukur Tuhan setiap kesempatan kami akan membicarakan, menggali kembali firman Tuhan. Tolong layakan kami dan kami mohon Roh Kudus-Mu akan menuntun kami ke semua kebenaran agar itu pun menjadi iman bagi kami. Kami mohon melalui nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi di 2 pelajaran pertama dari 3 pekabaran kosmis atau pekabaran 3 malaikat ini kita sudah mempelajari ada backgroundnya. Bagaimana di dalam Wahyu 12 disebutkan ada peperangan yang sudah dimenangkan oleh Yesus mulai dari awalnya sampai ke akhirnya nanti. Dan bahkan kita juga sudah melihat kalau pekabaran 3 malaikat ini
tunjukkan dari awal, lalu langsung pelajaran kedua ke akhir bahwa akan ada satu momen penentuan di mana kita harus memilih dan memang setiap hari memilih dan pihak siapa yang kita pilih. Nah, kita masuk kepada inti dari pekabaran 3 malaikat, yaitu mungkin kita bisa sebutkan di sini adalah introduction atau awal dari pekabaran malaikat yang pertama mengenai Injil yang kekal. Tadi kita sudah bacakan untuk ayat hafalannya, dan menariknya di dalam pelajaran Sabat petang di sini ada sebuah cerita tentang orang-orang Yahudi yang selama berabad-abad mereka melantunkan Shema atau kita bisa di sini dikatakan nama doa. Mungkin melantunkan itu bisa berupa nyanyian mungkin ya, namun itu adalah doa atau kata-kata yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4 yang dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang selalu dilantunkan oleh orang-orang Yahudi. Dan dikatakan bagi kita orang-orang Advent yang artinya menunggu kedatangan Kristus yang kedua, pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ini adalah Shema kita, adalah lantunan doa kita. Dan saya bertanya, kita telah menanyakan melalui polling dari Instagram Hope Channel Indonesia kepada followers IG kami. Pertanyaan pertama, seberapa sering kamu kalau ada masalah itu lari ke Tuhan? 76% menjawab setiap kali, setiap ada masalah datang kepada Tuhan. 22% mengatakan usaha sendiri dulu, kalau mentok baru datang ke Tuhan. Dan sedikit sekali, hanya ada 2% yang bilang jarang ya. Nah, lalu kita bertanya juga mengenai kalau lagi ada masalah itu lebih sering mana? Nyanyi lagu rohani, ingat-ingat ayat Alkitab, atau dengerin khotbah? Kira-kira gimana? Kalau dari sini dulu biasanya apa yang paling sering? Pendeta David apa? Yang paling sering ya, ya biasanya mengingat kembali ayat-ayat, ya, kemudian meresapinya, merenungkannya. Karena biasanya kalau hanya lewat begitu saja mungkin bisa tapi tidak bermakna ya. Nah, jadi mengingat ayat. Oke, kalau Pendeta Hezky gimana? Nonton video Pendeta David. Oh, dengerin khotbah Pendeta David ya. Luar biasa. Pendeta Hezky nonton, saya juga nonton. Jadi saling menyaksikan gitu. Oke, luar biasa. Ini saling memberkati berarti Saling ya. memberkati. Betul. Kalau Kak Wiwi apa? Kira-kira? Aku sama anak-anak itu mendidik kami sendiri untuk punya scripture song atau lagu-lagu firman. Iya. Somehow itu nge-recall waktu lagi Menolong. masalah. Betul. Roh Kudus sih sebenarnya. Iya, oke. Nah, jawaban dari followers IG kami itu 65% nyanyi lagu rohani. Puji Tuhan. Iya. Jadi itu memang menguatkan sekali ya. Musik itu sangat menguatkan. Terlebih lagi kalau misalnya kita lagi ada masalah atau ada sesuatu, mengingat kata-kata di dalam lagu, apalagi kalau scripture song ya, artinya ayat-ayat Alkitab yang dilagukan, sama seperti Shema dari orang-orang Yahudi ini. 31% itu ingat-ingat ayat Alkitab, dan mungkin ini 2 orang ini termasuk di dalam 4% yang mendengarkan khotbah ya. Ini saling mendengarkan khotbah masing-masing. Betul. Nah, Minoritas ya. kami tanya juga mengenai ayat Alkitab apa yang sering diingat ketika misalnya lagi ada sesuatu masalah atau apa. Ada yang bilang Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu 1 Korintus 10 ayat 13 itu yang pencobaanmu tidak melebihi. Lalu yang paling banyak ini Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia. Ada Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Adalah tetaplah berdoa, ini yang kedua yang terbanyak kayaknya ya. Yesaya 55 ayat 6. Ya, ini masih sama. Oh, ada Yeremia 33 ayat 3. Aku akan memberitahukanmu hal yang besar. Ya,
Mazmur 104 ayat 5, Yeremia 17 ayat 7, Mazmur 7 ayat 13, 1 Petrus 5 ayat 7. Wah, banyak sekali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawaban atau tanggapan mengenai ayat-ayat Alkitab yang sering diingat ketika mungkin sedang mengalami sesuatu. Nggak harus mengalami masalah dulu ya baru Ya. ingat ayat Alkitab ya, karena pelajaran Sahabat Petang kita mengatakan bahwa seharusnya pekabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14 itu merupakan skema kita, merupakan lantunan doa kita, merupakan ayat yang harus kita ingat-ingat sebagai orang Kristen, sebagai orang Advent yang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun seringkali banyak orang Kristen yang nggak tahu atau nggak mengerti mengenai pekabaran 3 malaikat. Kira-kira mengapa? Mungkin dari sisi yang orang awam dulu ya Kak Wiwi ya. Menurut Kak Wiwi kenapa gitu? Kenapa orang-orang nggak ngerti atau Iya. nggak ingat? Ya, pertama ya, kita harus kembali ke kodrat kita yang sudah menurun ini, pelupa. Iya, betul. Makanya Tuhan bilang ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Karena memang sedangkan Yesus sendiri pengingat. Berapa kali di Alkitab dibilang God remember Noah, Tuhan mengingat Noah, Tuhan mengingat Rahel, Tuhan mengingat. Kalau manusia lupa. Nah, belum lagi prioritas kita tentang agama dan Tuhan semakin menurun ya. Dulu orang Israel tuh karena teokrasi Tuhan nomor 1. Kalau sekarang kita kalau sempat renungan pagi, kalau enggak di jalan, kalau enggak sambil nyetir dan segala macam, kelihatan prioritas kita itu tidak lagi nomor satu itu Tuhan. Saya rasa itu sih, kita harus mengakui bahwa kita itu mengalami degradasi cukup banyak tentang masalah ketuhanan ini. Oke, kalau Pendeta David? Ya, informasi dan juga kalau bisa dibilang edukasi di jemaat mengenai bagaimana pekabaran 3 malaikat ini lebih mendetail dan sebenarnya sangat dekat dengan identitas kita, identitas iman kita. Padahal yang menjadi problema di sini adalah bukannya kita tidak memegang pekabaran ini, tetapi kita perlu di-refresh kembali, perlu diingatkan kembali. Dan saya yakin itu juga alasan kenapa kuartal ini kita mempelajari tentang pertentangan kosmik untuk semakin mempertebal pengetahuan dan iman kita untuk lebih memahami dan lebih diteguhkan lagi. Karena jangankan mungkin yang sudah senior atau orang tua kita yang di gereja, tapi orang-orang muda juga perlu diingatkan kembali ya Pendeta dan kita semua pemirsa sekalian bahwa pekabaran 3 malaikat itu bukan sekadar mengenai doktrin. Bukan sekadar mengenai hal-hal yang kaku istilahnya, tapi ini adalah Injil kekal. Ini adalah inti sari dari urgensi pelayanan kita di dunia ini. Karena kalau kita bicara tentang kekristenan pasti banyak denominasi, banyak sekali kepercayaan di luar sana yang kalau kita bandingkan apa bedanya dengan Advent misalnya begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat, ini adalah esensinya, core-nya. Saya katakan kalau dikaitkan dengan orang Yahudi juga pada masa itu adalah skemanya dari orang Advent pada saat ini kalau kita bisa katakan. Jadi mengapa banyak yang masih mungkin belum mengetahui atau belum dikuatkan lagi mengenai pekabaran 3 malaikat karena memang kekurang tahuan atau seperti yang Kak Wiwi katakan tadi lebih diingatkan lagi ya, belum diingatkan lagi, makanya kita ingatkan lagi pada kesempatan ini. Oke, thank you. Pastor Heski. Ya, itu poin yang baik ya, saya pikir kenapa belum tidak mau mengerti. Sementara kalau bilang kenapa penulis Sekolah Sabat ini Mark Finley ya. Iya. Dia bilang pekabaran 3 malaikat ini adalah skema. Satu, karena orang gak mau mengerti. Orang menganggap itu buku Wahyu, buku yang sulit dimengerti. Buku Wahyu sebentar mungkin kita bisa diskusi. Ketika berbicara skema, ini kan satu hal yang bagi orang-orang Israel pada saat itu harus dinyanyikan pagi dan petang. Ya tadi Siswi katakan menghafal ayat itu dengan nyanyian itu perlu. Skema ini harus menjadi istilahnya ketika berbicara orang Israel skema lah itu. Skema kan isinya Tuhan itu satu. Bagaimana kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan itu satu, keesaannya mengasihi Dia. Bagaimana cara supaya kita mengasihi Dia? Lakukan
ceritakan berulang-ulang. Jadi ketika penulis Sekolah Sahabat katakan pekabaran 3 malaikat itu adalah Shema, dia mau, kita mencoba menaruh pikiran kita kepada penulis Sekolah Sahabat, dia mau supaya pekabaran 3 malaikat ini diulang-ulang. Diulang-ulang sampai Shema. Shema itu kan to understand, to know, bisa mengerti, bisa memahami. Bagaimana orang bisa mengerti, memahami kalau kita tanggung jawab kita berdua di gereja misalnya, kalau tidak menyiapkan materi-materi seperti ini. Orang harus cinta pekabaran 3 malaikat. Oke. Nah ini poin yang tadi Pendeta Heski sudah sebutkan, bahwa kitab Wahyu ini sering sekali kalau udah Wahyu gitu, enggak lah gitu, kayak Takut misalnya kayak ya. takut gitu, kayak banyak simbol, banyak hal-hal yang mungkin membingungkan, nggak dimengerti. Jadi orang-orang udah keburu anti duluan gitu sama buku Wahyu. Padahal kalau kita baca di awal dari kitab ini, judulnya adalah Wahyu kepada Yohanes atau pernyataan Wahyu Yesus Kristus. Ya. Jadi wahyu di ayat pertama, Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kitab Wahyu ini adalah mengenai Yesus gitu. Sesuatu yang harus di-reveal, harus yang diungkapkan mengenai Yesus. Jadi mungkin ini ajakan juga ya kepada teman-teman semua yang menonton, jangan keburu anti dulu gitu sama kitab Wahyu. Nggak ngerti, banyak ini banyak itu, ribet gitu. Padahal kitab Wahyu ini adalah pengungkapan mengenai Yesus, tentang Tuhan kita. Dan mungkin kalau di gereja-gereja ya, kita merasa bahwa kalau udah pekabaran 3 malaikat udahlah orang dewasa aja gitu ya. Iya kan? Sedangkan dari anak-anak dan remaja, mereka sudah harus diajarkan mengenai pekabaran 3 malaikat, tentunya dengan cara yang mereka mengerti gitu ya, di dalam umur mereka masing-masing. Tapi jangan dipikir ini terlalu berat untuk anak-anak, nggak usah lah, skip aja gitu. Padahal ini sudah harus ditanamkan sejak mereka kecil, sehingga ini menjadi, tadi Pendeta David katakan, identitas kita. Nah, bagaimana kekuatan kasih karunia Allah itu ditampilkan dalam kitab Wahyu? Karena tadi kita sudah baca di ayat pertama dari kitab Wahyu ini adalah pengungkapan wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 2 saya bacakan lagi. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mungkin Pendeta Heski duluan. Ketika kita masuk ke dalam buku Wahyu dengan cara seperti yang Yola baca tadi, kita akan menikmati sebenarnya. Tidak akan ada ketakutan. Kenapa kita takut? Karena orang sudah antipati terlebih dahulu. Di sana berbicara lambang dan sebagainya, sulit dimengerti. Karena sulit dimengerti bukan berarti tidak bisa dimengerti. Makanya kenapa tadi penulis Sekolah Sahabat ini katakan itu Shema. Ketika berbicara Shema dan dia menyamakan pekabaran 3 malaikat itu adalah Shema, itu bukan hanya sekedar penghafalan. Orang Israel pagi, malam, bahkan di sebelum tidur anak-anak itu dibacakan Shema itu. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 itu ya. Itu dibacakan, diulang-ulangi. Dan itu resound, itu terus-menerus sepanjang perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri kembali di dalam Markus pasal 12 ayat 29, Yola mungkin bisa. Markus 12 ayat 29 mengatakan hal yang mengulangi hal tersebut. Injil Markus 12 ayat 29. Saya bacakan. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia kutip. Ya, dan itu terutama. Jadi begini, ketika bilang itu hanya untuk orang besar, orang dewasa, enggak, anak-anak pun mengerti.
Shema, harus tahu Shema. Jadi kembali saya kagum ya dengan apa yang dikatakan oleh penulis Sekolah Sabat ini, bahwa pekabaran 3 malaikat itu adalah Shema bagi kita yang hidup sekarang. Artinya dari anak-anak pun sampai orang dewasa harus mengerti, harus mempelajari, dan bersyukur di saat-saat seperti ini kita diberikan pemaparan pelajaran yang luar biasa. Kasih karunia itu tergambar di dalam Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Kan alirannya jelas kan, dari wahyu dari Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus kan. Dia katakan seperti itu, tadi yang Yola sudah baca di dalam wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi dari Bapa, dari Allah kepada Yesus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutus, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ada tahapannya. Apa gambarannya di sini? Ini merujuk bahwa baik surga maupun dunia, alam semesta terlibat di dalam buku Wahyu itu sendiri. Buku Wahyu secara sederhana adalah ringkasan dari 66 kitab yang lain. Karena berbicara dari Kejadian sampai buku terakhir sebelum Wahyu, Yudas ya, dan itu semua adalah Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Kak Wiwi? Iya, menyambung dari pendeta tadi, saya rasa bukan coincidence Wahyu ini ditaruh di kitab terakhir kanonisasi. Bukan berarti dulu saya waktu masih muda nih berpikir ini memang buku sulit. Buku sulit dan males gitu sama Daniel. Tapi ya mungkin entah sayanya yang salah atau mungkin yang mengajar juga belum dapat intisarinya. Banyak banget pekabaran indah yang saya miss gitu ya. Nah, kapan saya akhirnya tertarik atau benar-benar mendalami ini? Ketika saya kuat di gospel memang. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes lulus, kita benar-benar Injil itu basic kan. Makanya Wahyu 1 ayat 1, walaupun orang baca, dia lewat aja, inilah wahyu Yesus Kristus. Tetap aja kita akan berpikir perempuan naga, dengan binatang dari laut dan bumi gitu ya. Karena memang kita sudah terbiasa nonton film horor, sensasi yang kita ingat di long term memory. Padahal Injil itu begitu indah, tapi kita, itu mah udah tahu. Yesus mah emang baik dari dulu gitu kan. Nah, jadi memang ini soal mindset sih menurut aku. Kita harus merubah mindset tentang wahyu. Ya, pendeta-pendeta dan semua yang kita di sini juga mengingatkan, memberikan lagi nih, intisari wahyu itu yang ini loh, bukan yang creepy mengerikan itu gitu. Oke. Pendeta David. Ya, memang manusia itu visual ya. Jadi seringkali tendensinya kalau lihat gambar-gambar beast, binatang buas, wah itu lebih menarik daripada melihat Yesus kan sudah kita tahu gitu ya. Maka tidak heran juga ketika ada seminar ataupun studi Daniel dan Wahyu yang lebih tonjolkan itu tahun-tahunnya, simbol-simbolnya, angka-angka dan juga binatang-binatangnya, karena itu memang lebih atraktif ya, lebih menarik mungkin ya. Tapi sekali lagi kita diingatkan kembali melalui pelajaran ini bahwa intinya itu bukan binatang-binatang itu, bukan tahun-tahunnya, itu memang pelengkap dan bagian dari kitab Wahyu, tidak bisa kita pisahkan. Tapi intinya adalah kembali ke sini tadi Pastor Hezki dan Kak Wiwi sudah sampaikan. Ini adalah buku yang berisi pengharapan dan dibalut dengan kasih karunia Tuhan, luar biasa sekali. Berisi pengharapan. Kita channel ini kan Hope Channel ya, jadi memberikan pengharapan. Dan buku Wahyu ini adalah buku pengharapan juga, tapi tidak dibalut, karena konsepnya seringkali orang dibalut dengan kengerian, apalagi konspirasi, banyak sekali teori-teori, lalu kemudian dikaitkan dengan pandemi yang beberapa waktu lalu juga terjadi. Jadi dibalutnya itu bukan dengan grace, dengan kasih karunia, tapi dengan ketakutan itu sendiri. Dan itu yang seringkali membawa kontradiksi, bahkan kontraproduktif. Kita mau menambah iman percaya kita, tapi melihat buku Wahyu sudah terlalu antipati dan takut duluan. Nah, harapannya kita ketika membaca ini, kasih karunia itu yang ditonjolkan. Bukan berarti kita mengkompromikan kebenaran itu sendiri, tapi kasih karunia itu yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan justru membawa kita lebih mengerti dengan hal yang kita pelajari di kitab Wahyu. Jadi kalau kita baca dari kitab Wahyu ini memang benar-benar penuh dengan kasih karunia Tuhan ya. Bagaimana
mulai dari awalnya dari surga, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, bahkan sebelum manusia diciptakan, sebelum dosa itu ada, ini Ya. sudah ada. Lalu kita melihat juga di mana di dalam penghakiman ada kasih karunia Tuhan Yesus, bahkan sampai Yesus datang penuh dengan kasih karunia. Jadi jangan takut duluan karena kita akan mempelajari kitab yang penuh dengan kasih karunia setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Disebutkan di sini ada seorang malaikat. Kalau malaikat lain itu karena di ayat sebelumnya dari Wahyu 14 ada malaikat-malaikat yang lain yang disebut ya. Jadi di ayat yang ke-6 disebutkan ada seorang malaikat lain. Nah, kalau kita lihat fiturnya di ayat ini, dia dikatakan terbang di tengah-tengah langit, lalu padanya ada Injil yang kekal, dan Injil itu diberitakan kepada penduduk di bumi. Siapakah malaikat ini? Oke, Kak Wiwi, kalau dari pengertian kakak, apakah ini malaikat beneran? Ya memang ya pasti ya. Tapi mungkin pengertiannya seperti apa Kak Wiwi? Iya, karena ini udah sering kita juga orang Advent sudah mungkin hafal ya. Bahasa Yunannya kan angelos ya. Terus aku cari artinya juga bisa messenger atau utusan Tuhan kan. Dan aku cari juga di ayat lain, Yohanes Pembaptis juga disebut angelos. Which means bagi aku ini kabar baik. Siapa tahu memang orang-orang kita yang mengimani ini bisa menjadi angelos itu gitu. Dari Tuhan untuk mengabarkan Injil kasih karunia ini. Oke. Gitu. Pastor Hesky. Ya itu, Angelos itu bisa jadi messenger dan kita juga bisa mendeklar kita itu adalah messenger of the Lord untuk pekabaran Tuhan di akhir zaman. Dan ini hal yang menarik ketika dikatakan malaikat, orang bertanyakan nanti kepada mereka yang diam di atas bumi pada saat kapan? Itu pada saat zaman rasul-rasul atau pada saat zaman Yesus atau zaman sekarang? Kalau kita lihat runut ceritanya, kan sebelumnya sudah ada penglihatan Yohanes tentang, ini referensinya kepada Wahyu pasal 8 ketika 7 sangkakala, peristiwa 7 sangkakala. Malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat, ketika malaikat keempat itu akan meniupkan sangkakala, itu akan terjadi satu hal yang luar biasa sebelum malaikat kelima meniupkan sangkakalanya. Nah ini merujuk peristiwa ini terjadi bukan pada zaman rasul-rasul. Itu terjadi pada saat peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi sebelumnya, di mana kasih menjadi dingin dilambangkan dengan seekor kuda putih, kemudian gambaran-gambaran yang lain. Ya, kan buku Wahyu itu ada kiastiknya ya, ada urut-urutan ceritanya peristiwa. Jadi ini merujuk kepada peristiwa yang akan terjadi di akhir sebelum Tuhan datang. Yang mempersiapkan Tuhan datang. Sama juga kan Shema tadi, ketika Shema disampaikan kan dikatakan kan, Marvin dikatakan 3 malaikat ini pekabarannya sama seperti Shema orang Israel, Ulangan pasal 6. Shema itu disampaikan oleh Musa tepat sebelum orang Israel masuk Kanaan. Teringat-ingat terus, ya kan? Dan itu adalah pekabaran, bahagian dari pekabaran sebelum Musa itu naik ke Nebo, dia akan berakhir hidupnya. Jadi pekabaran terakhir Musa, pekabaran terakhir Tuhan dari Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Pekabaran 3 malaikat juga adalah pekabaran terakhir Tuhan untuk orang yang hidup di akhir masa sebelum Kanaan surgawi itu kita dapatkan. Jadi kitalah mengabarkan kepada dunia kita sekarang. Kitalah malaikat lain itu ya? Ya, kitalah malaikat lain, Angelos. the angels messenger. Pastor. Dan malaikat ini juga akan berperan untuk menjadi seperti konklusi, menutup dari konklusi seperti yang tadi Pak Saudara katakan, konklusi akhir zaman. Jadi sejarah kemanusiaan ini akan ditutup pada akhirnya dan berperan untuk memberitakan Injil itu tadi. Nah makanya dalam kerangka pekabaran 3 malaikat ini memang bukan
untuk menakut-nakuti, Iya. bukan untuk memberikan dogma saja, tapi untuk memberikan kasih karunia dan pengharapan sekali lagi bahwa malaikat ini yang diutus oleh Tuhan sudah dinubuatkan sejak dari dulu, dan kemudian tibalah penggenapannya saat ini. Nah, ini yang membuat kita tentu harus merasa sukacita karena semua itu akan tiba pada akhirnya. Amin. Kita kan berpikir wah penderitaan, kesulitan, krisis ekonomi, ya kan banyak tagihan dan lain segala macam ya. Tapi semuanya akan berakhir. Dan pengharapan itu nyata bahwa kesulitan di dunia ini itu tidak sia-sia. Bukannya untuk kita Akan menyelesaikan tagihan-tagihan dia datang. ada yang lebih baik dari tagihan itu berarti. Betul sekali. Memang harus tetap diselesaikan juga Diselesaikan. tagihan itu. Tetapi kita ada pengharapan bahwa Amin. kehidupan ini ada akhirnya juga. Dan selain itu juga menambahkan tadi Pastor Hezki, untuk gereja kita, untuk gereja, eksistensi gereja kita itu semakin diteguhkan dengan kehadiran dari peran malaikat ini. Karena apa yang menjadi, kalau kita lihat kan di logo Advent kan ada pekabaran 3 malaikat melalui nyala api itu. Dan itu sebenarnya di tahun 1844 atau di era saat itu memang menjadi cikal bakal dari tumbuhnya pengharapan kedatangan Yesus kembali. Karena kalau kita berkata, wah Yesus segera datang, tapi tidak di dalam landasan kasih karunia tadi, maka itu semua hanya menjadi doktrin saja, hanya menjadi, bukannya doktrin tidak penting, tapi doktrin itu berlandaskan dengan hal yang sangat-sangat fundamental, yaitu kasih karunia Yesus tadi. Dan ini bisa kita kabarkan selagi kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan kepada orang-orang yang tentu lapar dan haus akan kebenaran ini. Karena mungkin orang melihat, wah gereja Advent kan legalis, masih hari Sabat, masih makan makanan yang ada di perjanjian lama, haram, halal dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita memiliki core kasih karunia ini yang semuanya akhirnya berbuah melalui firman Allah dan pekabaran-pekabaran, termasuk pekabaran 3 malaikat. Dan ini yang paling urgent. Paling darurat kalau kita bisa katakan untuk dikabarkan pada saat ini. Karena terlepas dari berbagai pekabaran di Alkitab, pekabaran 3 malaikat ini yang sudah akan menuju kepada akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Oke. Tadi ada beberapa yang saya garis bawahi adalah di akhir. Nah, kadang-kadang kalau dibilang akhirnya kayaknya masih jauh deh. Akhir tuh kapan gitu ya? Yesus mau datang, oke, Yesus mau datang, tapi di akhir itu, dan kita sekali lagi di awal tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita mempelajari lebih dalam atau lebih jauh mengenai pekabaran 3 malaikat, tentunya ada pelajaran-pelajaran yang lainnya ya, yang mendahului sehingga kita bisa mengerti kenapa tadi Pendeta David katakan kenapa ada tahun 1844. Karena kalau kita belajar dari kitab Daniel dan kitab Wahyu, kita mendapatkan tahun 1844 adalah dimulainya akhir zaman itu. Jadi dari 1844 sampai sekarang yang ya sudah cukup lama, tapi itulah akhir zaman itu. Dan kita nggak tahu, kita tidak bisa menentukan kapan Yesus datang, tapi sekaranglah saatnya, sekaranglah akhir zaman itu. Dan mungkin tadi yang kita sudah bicarakan mengenai malaikat yang membawa Injil yang kekal. Kita adalah angelos, adalah malaikat, adalah pembawa kabar. Tapi dikatakan juga terbang di tengah-tengah langit, atau bisa dikatakan pekabaran ini harus disebarkan dengan cepat ya. Kalau terbang itu kan berarti dengan cepat, lalu diberitakan kepada semua penduduk bumi, semua yang diam di atas bumi, semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan kita puji Tuhan bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 ada di hampir semua negara di dunia ini yang sudah mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini kepada semua yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dengan segala bahasa, segala kaum, segala suku ada di sana. Mungkin ada yang belum ter-reach, dan mungkin ini juga panggilan pada kita masing-masing kalau kita terpanggil untuk
menjangkau orang-orang yang atau suku-suku kaum-kaum yang belum terjangkau itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Injil yang kekal itu? Karena mungkin kita definisi pertamanya dulu ya dari kata Injil itu. Apa sih Injil? Lalu apa perbedaan Injil kekal dengan Injil yang diberitakan oleh Yesus dan murid-muridnya? Lalu kenapa itu disebut kekal? Kak Wiwi. Oke, Injil sendiri kan kabar baik ya. Ya. Tapi ada banyak macam kabar baik ya, mungkin seperti yang punya tagihan jadi tidak perlu ditagih, itu pun kabar baik. Tapi apa yang dulu kalau yang saya pelajari pada waktu zaman murid Yesus, Injil juga sudah dimulai, bahkan dari Kejadian juga ya. Cuma yang fokus di buku Injil itu adalah anak Tuhan itu, anak Bapa itu sudah menjadi daging kan, itu Injil. Terus apa dong Injil yang di Wahyu ini? Yang Injil kekal itu, namanya kekal atau everlasting itu, bahkan sebelumnya. Inilah yang pekabaran Advent ini unik. Semua ngomongin Tuhan kasih. Tapi kita bahkan lebih dalam dari situ. Kita tahu bahkan yet when we are sinners, bahkan ketika kita masih berdosa atau bahkan David belum terfikir ada di dunia ini, Yesus sudah mati buat itu. Gitu. Itulah Injil itu. Dan bedanya di Wahyu ini disajikan dalam bentuk, tadi dibilang pastor semua, kita penutupan semuanya ini itu pun masih akan diakhiri dengan Injil yang sama, punya garis merah dari Kejadian. Jadi bagi saya itu benar-benar penguatan dan bisa diambil secara praktis, karena kalau agama itu nggak masuk ke kehidupan praktis buat apa ya? Karena orang Farisi juga kalau ngomongin nubuatan dia kuat, tapi kita lihat siapa, apakah ada yang menerima Yesus waktu Yesus lahir? Jangan sampai nih orang Advent ngomongin Injil secara nubuatan juga hafal, tapi itu tidak benar-benar menjadi darah dan daging kita gitu loh. Oke, Pastor David. Berbicara mengenai Injil kekal ya, tadi sudah diterangkan juga oleh Kak Wiwi. Injil yang kekal ini memang kalau kita buat secara prakteknya menjadi alasan kenapa kita hidup, kenapa kita bernafas, kenapa kita ada di dunia ini. Eksistensi kita sebenarnya ada di kehidupannya Yesus, kehidupannya yang sebenarnya sudah ditunjukkan pada saat dia ada di bumi ini. Melalui kehidupannya ada kematiannya, ada kebangkitannya, dan ada pelayanannya di situ. Jadi Injil kekal inilah, atau dikatakan abadi, tentu menjadi alasan kenapa kita bisa ada di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Dan Injil kekal inilah juga yang bisa dibilang menjadi pembeda dengan kepercayaan atau agama lainnya. Karena kalau kita tidak memiliki Injil kekal atau juru selamat itu, maka kita tidak ada penyelamat, tidak ada yang bisa memberikan pada kita kehidupan yang kekal itu. Injil yang kekal memberikan hidup yang kekal. Dan itulah good news, kabar baik untuk kita semuanya. Di tengah porak-porandanya kehidupan dunia ini, ada pengharapan, ada Injil kekal itu. Dan Injil kekal ini dibawa oleh malaikat yang tadi kita bahas. Oleh sebab itu, Injil kekal ini, jika kita tidak beritakan dalam konteks wahyu, maka yang terjadi adalah kita tidak menjadikan agama itu praktis, tetapi hanya sekadar teoritis. Hanya sekadar tahu saja, hanya sekadar kita di atas kertas. Tapi kalau kita mengimani dan kemudian memberikan efek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, kemanapun kita pergi, orang siapapun yang kita hadapi akan mendapatkan efek karakter Yesus itu. Karena Yesus sudah hidup di kehidupan kita. Yesus sudah nyata terlihat dalam Injil yang kita percaya ini. Jadi Injil kekal, saya ingin garis bawahi, tidak sebatas tentang hal-hal yang kita tahu saja, tapi hal yang kita hidupkan, dan itu adalah hal yang abadi. Nanti pada saat kita sudah di surga, justru kita semakin lebih tahu, semakin bertumbuh-tumbuh. Kan orang berpikir ya, kok ke surga itu nongkrong, hanya santai ya kan. Betul. Semua sudah selesai, tagihan sudah tidak ada, kembali lagi ke tagihan ini. Tapi surga itu sebenarnya bukan hanya tempat kita santai-santai. Surga itu adalah tempat untuk kita semakin lebih tahu siapa Yesus itu. Siapa karakter apa yang Yesus
kita pelajari dan kita percayai selama ini. Dan ketika kita memahami itu, maka surga tidak hanya sekadar tempat saja, tapi pengalaman, experience with Jesus. Pengalaman yang akan semakin meneguhkan kita, semakin menyempurnakan kita, dan semakin membuat kita bertumbuh serupa dengan Dia. Jadi everlasting ini atau kekal ini memiliki makna yang sangat dalam. Tidak sebatas, itu timeless. Tidak sebatas waktu dan ruang dan tempat. Itu sangat luas dan sangat tidak terbatas. Oleh sebab itu Injil ini memiliki kuasa, dan kita sangat-sangat terberkati ketika menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Oke, thank you. Pastor? 3 hal. Ya. Jadi kita Injil yang kekal itu berbicara 3 hal. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketika berbicara apa yang masa lalu itu manusia diciptakan mulia, Adam dan Hawa ya. Tetapi mereka kehilangan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan, bahasa Inggrisnya lebih enak ya mungkin ya. He has also set eternity in their hearts. Ya. Jadi keinginan untuk hidup kekal itu sudah ada sejak manusia itu diciptakan. Tapi ketika ada pencobaan, mereka hilang, jatuh. Nah, Tuhan mau menjaga kerinduan untuk kekekalan ini tetap ada. Makanya ya, Kejadian 3:15. Dan itulah sebenarnya kita hidup sekarang oleh karena ada Injil yang kekal itu. Oleh karena ada Yesus yang tetap menawarkan kekekalan itu. Dan kekekalan Injil yang akan kita terima itu adalah satu hal yang jangan kita lupa. Pekabaran 3 malaikat ini membuat adanya polarisasi, adanya pemisahan. Ya, yang menerima save, yang tidak menerima kena judgment, penghukuman. Jadi ketika kita tadi disampaikan Angelus itu mengabarkan pekabaran 3 malaikat, mengabarkan Injil yang kekal itu, tetap akan ada pemisah. Polarisasi di umat-umat di akhir zaman itu tetap akan ada 2. Mereka yang menerima dan yang tidak. Saya hanya mau mengingatkan kita juga semua, kita sudah kehilangan kekekalan itu. Ya, lewat dosa. Nah, ketika ini ditawarkan, walaupun sudah direncanakan sebelumnya, inilah kesempatan bagi kita untuk mengambil kembali peran, mengabarkan, dan pada saat yang sama menjaga kita tetap ada di dalam jalur kekekalan itu. Amin. Terima kasih pendeta. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jadi jangan kemana-mana. Injil, kabar baik mengenai Tuhan Yesus, Tuhan pencipta yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dalam dosa. Jika kita gagal untuk mengerti kedalaman dari Injil itu, kita akan kehilangan seluruh poin dari pekabaran 3 malaikat. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita memahami dan lebih dalam lagi kita menerima Injil itu? Pendeta David, silakan. Kalau berbicara mengenai Injil, tentu lebih enak Injil ini untuk diri sendiri aja ya. Ya kan, ngapain susah-susah kita beritakan Injil untuk orang lain kan? Belum tentu juga kita selamat, itu saya sendiri selamat, kenapa harus urus orang lain seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan Injil kekal ini untuk seluruh kaum, seluruh bangsa, seluruh suku dan bahasa. Dan bahkan siapapun dari latar belakang apapun, tanpa diskriminasi, tanpa ada perbedaan, kita perlu menyampaikan Injil kekal ini. Dan nanti kita kembali juga membahas tentang misi. Misi dan dikaitkan dengan Injil. Ini adalah suatu efek yang tidak hanya secara pribadi, tapi seluruh dunia. Kemanapun kita pergi, kita akan menemukan gereja, kita akan menemukan pergerakan, kita akan menemukan spirit. Karena Roh Kudus memang bekerja tidak dalam ruang yang hampa, tidak dalam ruang isolasi, tapi dari person to person. Setiap jiwa, setiap orang itu memiliki Injil itu tadi. Dan kalau kita tadi bertanya mengenai apa yang sebenarnya kita perlu pahami dan bagaimana kemudian Injil yang kekal ini tidak gagal untuk kita dalami, akhirnya penghidupan Injil itulah yang penting. Karena kalau kita hidupkan dan kita bagikan, tidak harus dari mimbar, tidak harus dari berbagai kegiatan jemaat, tetapi dari hidup kita, way of life kita, cara kita bergaul dengan sekitar, dengan masyarakat, itu yang akan dirasakan
maknanya, dirasakan manfaat dan berkatnya juga. Dari situ kemudian Tuhan Yesus akan dilihat dari masing-masing kita. Akan dilihat dari apa yang kita lakukan, pikirkan, bahkan katakan. Oh, ternyata berbeda ya orang Advent dan orang yang bukan Advent. Oh, ternyata bukan sekadar kita bilang, oh ini boleh, ini tidak boleh, tapi ada sesuatu yang berbeda dan itu memiliki kuasa yang dahsyat. Dan saya percaya juga ketika kita mengatakan ke seluruh dunia, ketika kita mengatakan Injil ke seluruh dunia, itu bukan semata-mata supaya kita dikenal orang, hebat, dan lain sebagainya. Orang kan banyak mengatakan yang hebat-hebat begitu mengenai gereja Advent. Tapi lebih dari sekadar itu, kita memiliki tanggung jawab dan juga panggilan untuk menjangkau jiwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan itu melatih dan menolong kita untuk tidak henti-hentinya belajar tentang Yesus, belajar tentang Injil itu. Karena setiap orang karakternya berbeda-beda. Ada orang, ini masih belum terima, ini mentok kelihatannya. Kita kembali mempelajari dan kemudian mencari cara yang tepat. Bagaimana supaya dia bisa menerima pekabaran ini? Bagaimana supaya kita bergaul dengan orang ini? Harapannya Roh Kudus bekerja dan dia dapat menerima pekabaran itu. Hal-hal seperti ini yang saya yakin untuk kita bisa menemukan kebutuhan, kalau di Sekolah Sahabat katakan kebutuhan psikologis, kebutuhan jiwa untuk memikirkan jiwa-jiwa yang lain. Ketimbang kita yang memikirkan diri sendiri. Karena memang lebih nyaman di kamar sendiri lalu kemudian berpikir tentang diri sendiri. Wah, saya urus diri sendiri aja pendeta sudah susah, apalagi urus orang lain. Tapi saudaraku, kita mendapatkan tanggung jawab ini bukan sekadar hanya untuk diri sendiri, tapi juga panggilan untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Amin. Tapi kalau kita pikirkan, kalau kita punya kabar baik yang bahagia, yang Masa membahagiakan disimpan gitu kita ya? ya. Iya, bukan artinya ini satu kabar baik saya nggak mau bagiin orang lain, tapi lebih kepada ini kabar baik dan saya bahagia akan kabar itu, pasti mau nggak mau saya akan cerita gitu. Betul. Karena saya nggak bisa menahan keinginan untuk menceritakan kebahagiaan itu. Gimana kalau Kak Wiwi? Ya, yang kecil aja Yola. Misalnya aku makan di restoran terus makanannya enak. Aku pasti kasih tahu fit lain kali kita makan di sini yuk. Apalagi Injil itu sifatnya sama. Manusia itu didesain dinamis. Kalau kita nggak statis, kita diabetes, banyak sekali penyakit-penyakit bahkan lumpuh. Sama Injil ini karena Jesus center kan. Yesuslah poin dari Wahyu dan Injil ini. Bagaimana Yesus? Apakah dia diam-diam saja? Dia benar-benar Matius 28 ayat 19 ayat 20 itu amanat agung kita. Dan itu bukan untuk orang lain, untuk kita, Fit. Injil itu taste and see that the Lord is good. Kecap dan lihat. Makan kata Tuhan itu ke Yohanes, kunyah itu kitab. Kamu sendiri gitu. Kamu sendiri makan Injil itu, nanti kamu pasti otomatis, ayo Fit, di sini Injilnya bagus banget. Nah, cerita dong gitu dan sebagainya. Oke. Nah, gimana hubungan antara pekabaran 3 malaikat dengan misi gereja, yaitu tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20, Pastor Hezki? Ya, saya terus berangkat dari pertanyaan pembuka tadi ya, Shema itu. Kenapa Shema ini dan dihubungkan oleh penulis Sekolah Sahabat yang menghubungkan itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika berbicara Shema, tujuannya pekabaran atau nyanyian yang disampaikan, message yang di dalam Shema itu harus mengena sampai kepada pertama, kesadaran. Setiap manusia sadar bernafas, itulah yang akan mereka kabarkan. Bukan hanya itu memori, kemudian discernment mereka, kemudian itu juga akan menjadi conscience mereka yang akan drive manusia itu ke dalam kehidupan mereka. Jadi ketika penulis Sekolah Sahabat ini katakan, ini pekabaran 3 malaikat ini juga adalah Shema bagi kita. Baik dari dalam hati, saya senang ya dengan 2 teman saya ini mengatakan itu pribadi. Kedalaman hati kita pribadi terlebih dahulu meresapi, menghayati, menghidupkan pekabaran 3 malaikat itu, itulah Injil sebenarnya. We have to be gospel, the gospel di akhir zaman ini. Kemudian ketika berbicara Injil yang kekal, 1 Petrus pasal 1 ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 saya baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20.
ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebelum dunia jadi sampai pada zaman akhir. Itulah Injil yang kekal itu. Jadi sudah disiapkan sebelum ada dunia sampai ketika dunia berakhir. Injil itu tetap ada. Ketika berbicara Injil itu tetap ada dan kekal, betapa mulianya, betapa beruntuknya kita mendapat bagian untuk mengabarkan dan hidup di dalam Injil itu. Karena ingat, itu tidak ada akhirnya. Amin. Hidup bersama Yesus tidak ada akhirnya. Ya, tidak ada akhirnya. Kalau bersama dengan Yesus kan, Matius 28 akan kita sampaikan. Kalau Yesus ada dengan kita, kemana saja kita pergi, kita kabarkan Yesus akan datang. Kita akan terus di-disciple, kita terus akan diajar. Bukan berarti setelah di dunia baru nanti tidak akan ada pelajaran. Buku terakhir dari Conflict of the Ages series itu, kemenangan katakan di sana kita akan belajar tapi tidak melelahkan. Ya kan? Dia katakan penutupan. Konflik berakhir, tetapi di sana kita akan belajar. Di sini kan belajar sekolah sahabat capek kan? Makanya orang nggak mau belajar sekolah Karena sahabat. banyak yang nggak ngerti, Nggak gitu ngerti. ya. Terbatas. Betul. Dan praktik-praktik itu akan kita lakukan juga di dunia baru nanti. Karena belajar tentang Injil itu kan sifatnya kekal. Tidak akan pernah cukup kita menceritakan, mempelajari tentang kekekalan itu. Karena kita ada batasnya. Berarti kita harus suka belajar dari sekarang Dari ya. sekarang. Hanya Kalau orang nggak yang suka nanti- belajar ada di sana kan. Nanti di sana nggak nyaman, belajar terus, belajar Betul. terus. Betul banget. Betul. Bedanya banget. nggak ada buku. Iya, Bukunya langsung. Sudah di Betul. sini ya langsung. Sudah ada dengan Yesus. Orangnya, Oke. Yesusnya. Nah, tadi Pendeta David sudah sempat sampaikan mengenai kebutuhan Ya. psikologis manusia yang ingin sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mengapa pelajaran kita menghubungkan dengan penginjilan? Kan bisa juga, kalau saya mau jadi yang lebih besar dari, saya ingin bergabung dalam sesuatu, dalam mungkin karir saya yang lebih besar, tanggung jawab saya yang lebih besar, atau saya ingin buka usaha sendiri dengan punya ini sendiri gitu. Cita-cita. Iya, cita-cita. Bagaimana Pendeta? Ini tentu berkontradiksi dengan apa yang Lucifer pikirkan dan inginkan. Kalau Lucifer kan hanya berkaitan me, I, self-centered, bukan Jesus-centered, bukan Christ-centered. Iya. Tapi karena kita memiliki orientasi Christ-centered, akhirnya orientasi kita berbagi, sharing. Dan sharing itu kemudian dikaitkan dengan penginjilan. Orang kan berkata ada friendship evangelism. Evangelism is a friendship. Kita berhubungan dengan orang itu sudah bagian dari menginjil. Bagaimana kita membagikan pekabaran itu, karena evangelism itu kan evangelos, kabar baik juga. Angelos. Nah, itu filosofi dari Yunani juga yang kemudian kita kaitkan dengan kabar baik dan Injil itu tadi. Pada akhirnya apa yang kita bagikan itu menjadi hal yang berbuah, hal yang seperti mata air, mencerahkan dan menyegarkan jiwa dan raga sendiri, diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat di pelajaran ini, kebutuhan psikologis ini kan diambil dari sebuah buku ya, Living for Something Bigger Than You. Kita berpikir, saya punya anak, saya punya keluarga, saya punya pekerjaan, cita-cita. Tapi ternyata living something bigger than you itu justru membuat kita lebih menghidupkan kehidupan yang worth living, yang lebih layak untuk dihidupkan. Karena kalau kita berpikir tentang diri sendiri saja, tentang keluarga atau scope kita, maka itu terbatas, memang hanya sekadar situ saja. Tapi Tuhan rindu untuk memberikan pada kita pandangan yang lebih luas. Pandangan yang tidak kontradiktif dengan batin kita. Karena diri kita ini walaupun satu hanya sendiri, tapi melihat umat, melihat orang lain selamat, kemudian mendapatkan kabar baik ini, suatu sukacita yang tidak terbayarkan. Dan saya yakin kita juga sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, melihat mereka yang hilang, mereka yang lapar dan haus, kemudian kembali dan melihat Yesus Kristus menerimanya, itu suatu sukacita yang tidak terbayarkan. Dan bahkan uang sebanyak apapun tidak bisa membeli sukacita itu. Dan kalau kita bisa menajamkan, semakin meneguhkan lagi kepercayaan ini, maka hidup kita akan semakin lebih
serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu misi Yesus datang ke dunia ini, menyelamatkan yang hilang. Kalau untuk enak saja dia sudah tinggal di surga, tidak perlu memikirkan kita kan, binasa aja sekaligus gitu. Tapi kalau kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, kamar kita, gadget kita, tagihan kita, kemudian tidak terbatas itu saja. Oke, thank you Pendeta. Tadi dikatakan ada sukacita ya, sukacita akan jiwa-jiwa yang mengenal Yesus. Nah, ini mungkin pertanyaan yang menurut saya cukup penting, how to. Jadi bagaimana kita bisa Oke. terlibat di dalam pekabaran 3 malaikat di gereja kita masing-masing, bahkan di kelompok sekolah sahabat kita atau di lingkungan mungkin terkecil dari keluarga kita di dalam menyelesaikan pekerjaan, Kak Wiwi. Iya, kembali lagi tadi sebenarnya organisasi kita udah cukup membuat banyak strategi ya untuk membiasakan kita, karena mungkin kita sudah terlalu nyaman di beberapa zona ya, jadi kita lupa lagi Wahyu 14. Tapi kalau kita sudah terbiasa, saya katakan tadi, kita ini harusnya tubuh kita otomatis ketika ada kabaran yang baik itu biasanya tubuh kita tuh nggak bisa nahan, sama kayak lagi jatuh cinta. Aduh nggak bisa nggak ketahuan itu ketika pasangan datang. Nah, yang berikutnya adalah kembali kita mengingat seperti tadi yang kita sudah bicarakan ya Yola, bahwa ketika mengingat Yesus itu kita begitu mengkhianati dia ketika kita tidak melakukan apa-apa, hanya belajar dan tidak membagikan. Wahyu 1 pun mengatakan berbahagialah mereka yang bukan cuma membaca, mendengar, tapi apa? Menuruti. Nah, ketika Tuhan bilang nanti di Wahyu sudah mau penutup, jangan segel buku ini. Ini yang harus dikasih tahu. Jadi semakin sering kan by beholding we become changed. Makin sering kita dengar ini, makin sering kita belajar, itu Tuhan akan gerakkan kita untuk bisa menjadi angelos. Oke, thank you. Pastor Hezki. Kalau nggak dipelajari dengan tekun dan dengan seksama, dengan kesukaan, kita tidak akan memahami, mengetahui pekabaran 3 malaikat itu. Jadi kita nggak suka. Jadi kalau kita belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, kita jadi tahu akan ada kebenaran-kebenaran baru yang disingkapkan di sana, kita akan jadi suka. Dengan jadi suka setelah belajar, kita akan memiliki kerinduan, semangat untuk menjadi misionaris, mengabarkan. John Andrews ya, kata Ellen White ya, dia orang yang paling mahir, paling mampu di antara tempat kita sekarang ini. Dia pergi ke Eropa. Istrinya baru meninggal beberapa waktu sebelumnya. Dia rela meninggalkan keluarganya. Dia rela meninggalkan tempat yang nyaman. Kenapa dia nggak tinggal di sana aja mengabarkan Injil? Seorang yang disiapkan luar biasa pergi menjadi misionaris ke tempat yang baru. Karena dia sudah melewati yang tadi. Dia belajar dengan tekun, tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya. Dia belajar dengan tekun, dia tahu, dia paham, dia meresapi, dia mengimani bahwa Tuhan akan datang. Dia pergi mengabarkan. Kita juga begitu. Ketika kita belajar sungguh-sungguh di diskusi sekolah sahabat kita di gereja, kita pribadi belajar sungguh-sungguh, kita akan mendapati bahwa kita pun akan dengan senang. Tanpa disuruh saya, Pendeta David di jemaat, mereka akan senang menceritakan pekabaran 3. Kenapa? Itu urusan pendeta aja. Pendeta yang ceritakan. Kenapa? Belum ke sini. Belum ada kerinduan untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau ada kerinduan belajar sungguh-sungguh, dan pendeta-pendeta mungkin gak belajar sungguh-sungguh, coba lihat sekarang banyak seminar-seminar orang-orang awam yang belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, thank you Pendeta. Jadi bagaimana kita ketika kita mempelajari dengan tekun, ada kesukaan ya. Ada kesukaan dan dengan adanya kesukaan itu tidak bisa menahan diri kita untuk membagikan. Terima kasih Pendeta Hezki, Pendeta David, juga Kak Wiwi sudah berdiskusi bersama. Dan saat ini kita akan masuk di dalam segmen tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan namun belum terjawab di dalam diskusi kita, silahkan tuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya, tapi di episode-episode selanjutnya ya. Silahkan, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Baik, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab.
dalam diskusi Sekolah Sahabat dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita bersama dengan Pendeta Wilson Sianipar yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Yang pertama, dari saudara atau Bapak Bobby Sumarau. Pertanyaannya seperti ini, apa yang dimaksud pekabaran 3 malaikat dan apa pekabarannya? Pendeta. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, pekabaran 3 malaikat sebagaimana yang sudah dibahas atau yang sementara dibahas di dalam kuartal kedua ini adalah terdapat di dalam Wahyu 14, ya kan? Secara lebih khususnya Wahyu 14 ayat 6 sampai ke 12. Nah, kenapa dibilang 3 malaikat, pekabaran 3 malaikat? Karena di dalam tulisan daripada penglihatan daripada Rasul Yohanes, dia melihat suatu pekabaran yang dibawakan oleh 3 malaikat secara linear atau secara bergantian atau secara kronologi. Jadi pekabaran satu, lalu kemudian ada lagi pekabaran berikutnya yang kedua, lalu ada lagi pekabaran yang ketiga. Sehingga kita bisa memahami ini sebagai, kita sebutkan sebagai pekabaran 3 malaikat. Nah, di dalam pekabaran 3 malaikat ini mungkin orang bertanya, apa sih relevansinya? Apa sih, kenapa pentingnya pekabaran 3 malaikat? Dan kenapa ini harus dibahas? Jadi mungkin ya itu juga salah satu yang pertanyaan daripada Bapak Sumarau ini ada juga di dalam pemikirannya. Dan mungkin untuk memahami hal itu, kita perlu kembali ke dalam sejarah pergerakan daripada gereja atau mungkin sejarah pergerakan kebangkitan di dalam dunia kekristenan pada tahun sekitar abad 19 abad ke-19 awal sampai pertengahannya. Nah, pada saat itu ada suatu pekabaran yang mengatakan bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, kita tahu di dalam pekabaran yang disampaikan oleh William Miller, di mana pengikutnya disebut sebagai Millerites, yang sehingga kemudian gereja Mahasiatun hari ke-7 adalah walaupun bukan keturunan langsung, tetapi termasuk di dalam pergerakan itu, lalu kemudian meneruskan, menelaah kembali apa itu pekabaran Millerite dan sampai kepada apa yang kita percaya sekarang. Namun poin saya adalah bahwa kenapa pekabaran 3 malaikat ini dianggap penting? Karena pada saat itu orang bertanya-tanya apa sih yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kan kalau kita lihat kembali ke dalam pekabaran Millerite bahwa dikatakan dalam Daniel pasal 8 bahwa bait suci akan dipulihkan, dibersihkan, lalu itulah Tuhan akan datang. Nah, kemudian ketika mereka berbicara, berdiskusi, mereka jadi bertanya-tanya apa sih yang perlu kita ketahui di akhir zaman ini. Dan salah satu buku selain Daniel yang juga membahas akhir zaman adalah kitab Wahyu. Dan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ada 4 cara untuk memahami kitab Wahyu, atau 4 cara kita bisa menafsirkan kitab Wahyu. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai preteris, atau itu bagaimana orang melihat Wahyu itu sebagai sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi semua ini dari Wahyu 1 sampai 22 itu sudah terjadi di masa lampau. Jadi ini kita hanya melihat apa yang telah terjadi dan sudah digenapi semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah historisis atau sejarah. Jadi kita melihat bahwa Wahyu ini adalah sebenarnya sesuatu yang sementara menuliskan tentang apa sejarah manusia, sejarah bumi ini. Ada yang sudah terjadi, ada yang sementara terjadi, sehingga masih ada juga yang belum terjadi. Lalu yang ketiga itu adalah futuris, di mana dari Wahyu 1 sampai 22 ini semuanya masih di masa depan. Lalu kemudian yang keempat yang mungkin tidak terlalu banyak disebut adalah tentang idealis. Jadi idealis itu tentang bagaimana Wahyu ini menulisnya sebagai sesuatu yang ideal. Kapan terjadinya, apa itu bukan sesuatu yang penting, tapi idealnya seperti apa. Nah, kita memahami ini adalah memahami Wahyu itu sebagai pemahaman yang kedua, historis. Jadi ini bergerak seiring waktu. Nah, sehingga ketika kita mempelajari Wahyu, kita membaca Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu 3 sampai Wahyu 12 yang mengatakan ini di bagian itu mengatakan inilah apa yang terjadi sementara sudah terjadi. Lalu kemudian ke depannya kita memahami inilah sementara yang menjadi apa yang kita sebutkan nubuatan yang akan terjadi ke depan. Dan di dalam Wahyu 14 ini penting, kenapa? Karena ini adalah pekabaran yang dituliskan di dalam kitab Wahyu yang terjadi sebelum penuaian. Dan kita percaya konsep penuaian ini adalah ketika orang-orang benar itu sudah selesai
melakukan tugas-tugasnya, mereka sudah matang sehingga dituai. Begitu juga dengan orang jahat itu di dalam pelajaran pertama atau kedua ya, di dalam diskusi sahabat ini. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa sih yang bisa mematangkan. Apa sih yang bisa membuat tuaian ini jadi. Nah, di dalam Wahyu 14 inilah pekabaran seperti itu. Sehingga penting untuk mengetahui pekabaran 3 malaikat. Nah, mungkin kita sekarang sudah mengetahui konteksnya kenapa pekabaran ini penting, lalu mungkin kita bisa membahas apa sih pekabarannya. Mungkin seperti itu kan, pertanyaan lanjutannya kan, dan apa pekabarannya. Bila mana kita lihat di dalam pekabaran 3 malaikat ini, yang pertama dapat dibagi sebagai pekabaran malaikat yang pertama itu ada di dalam ayat yang Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai 7. Kalau saya bacakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, ada beberapa kata kunci di dalam pekabaran malaikat pertama yang akan membantu kita untuk memahaminya. Yang pertama-tama adalah bahwa ada seorang malaikat, kan? Malaikat ini terbang di tengah-tengah langit ya. Jadi malaikat ini adalah seorang pembawa kabar, pembawa pesan. Jadi tidak selalu bahwa malaikat di dalam Alkitab itu selalu berbicara mengenai malaikat yang kita dalam bayangan kita yang bersayap, mungkin Gabriel kah, Lucifer kah, atau malaikat-malaikat ketika Yesus lahir. Tidak selalu, tetapi malaikat itu adalah pembawa kabar. Karena kan kalau di dalam bahasa Grekanya angelos itu adalah juru kabar. Sehingga juru kabar ini membawakan suatu pekabaran. Nah, pekabaran apa? Yang dikatakan bahwa ada Injil yang kekal. Jadi pekabaran 3 malaikat ini berseputar mengenai Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Nah, kabar baik yang seperti apa? Apakah kabar baik yang kalau pada masa ini kabar baiknya ini, lalu kemudian kabar baiknya berganti-ganti? Tidak. Di sini dikatakan adalah ada Injil yang kekal. Artinya dari awal sampai akhir Injil itu ada. Nah, Injil yang seperti apa? Injil yang mengatakan, dan Injil ini karena ini adalah kabar baik, harus diberikan kepada semua suku, bahasa, bangsa dan kaum, ya kan? Lalu apa nih Injil yang kekalnya di sini? Di sini dikatakan apa? Mulai ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring. Nah, inilah kata-kata kunci berikutnya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Jadi salah satu seruan daripada malaikat yang pertama dalam pekabaran 3 malaikat ini adalah bagaimana orang itu diajak untuk kembali kepada penyembahan, pemuliaan akan Allah. Dan ada beberapa alasan yang diberikan di bagian berikutnya. Katakan salah satunya yang pertama adalah karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi Injil ini yang adalah kabar baik ini yang adalah kekal merujuk kepada Allah yang perlu untuk kita sembah, yang perlu kita untuk muliakan. Karena apa? Di sini. Karena ada suatu penghakiman. Dan mungkin ini perlu dibahas lebih lanjut bahwa penghakiman tidak selalu buruk ya. Kalau orang bilang penghakiman ataupun judgment day itu seolah-olah hal yang buruk, tergantung buat siapa. Bagi orang benar, penghakiman itu adalah kabar baik. Dan kita sebagai orang-orang umat-umat Kristen mengakui bahwa penghakiman ini harusnya adalah kabar baik. Karena apa? Itu akan menunjukkan bagaimana Allah sudah menebus kita dan kita akan diselamatkan. Tetapi orang perlu tahu, sehingga orang bisa mengetahui, sehingga orang bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Lalu kemudian, kenapa lagi dia harus dimuliakan dan disembah? Yang berikutnya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi di sini juga ada pekabaran mengenai bahwa Allah adalah Allah pencipta. Nah, sehingga kalau kita mau rangkumkan secara singkat pekabaran malaikat yang pertama, ini adalah mengenai Allah yang akan membawa penghakiman karena Allah adalah Allah yang pencipta. Jadi dia Allah adalah hakim dan Allah juga adalah Allah pencipta. Dan atas dua hal inilah di mana kita bisa melihat, di mana kita bisa mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus dan mengetahui bahwa Yesus akan datang. Dan kenapa kita perlu menyembah? Karena Allah Yesus ini adalah yang akan menghakimi dan dia juga adalah pencipta, sehingga dia patut menerima kemuliaan dan kehormatan. Kenapa ini penting? Karena dunia ini mungkin sudah lupa, sudah kehilangan pengetahuan akan siapa Allah.
Mungkin orang ini sama seperti Firaun pada zaman dulu ya, ketika Musa datang bilang, izinkanlah aku membawa umatku keluar untuk menyembah kepada Allah. Lalu apa kata Firaun? Siapakah Allah ini? Jadi orang itu tidak mengetahui siapa Allah, sehingga perlu diberikan pekabaran tentang siapa Allah. Itu mungkin pekabaran malaikat yang pertama, secara singkat. Lalu kemudian pekabaran malaikat yang kedua, mulai dari ayat yang ke-8, dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, di dalam pekabaran malaikat yang kedua ini, mengabarkan tentang kerubuhan suatu sistem. Kerubuhan suatu sistem yang digambarkan sebagai Babel. Lalu kemudian kota besar itu. Nah, kalau kita bilang soal Babel, lalu kota besar, ada 2 Babel di dalam Alkitab. Mungkin yang lebih orang sering pahami, apalagi kalau di dalam kisah Daniel dan Wahyu, adalah Babel di dalam zaman Daniel, yaitu kerajaan Babylon, ya kan? Bahwa Babel ini adalah kota yang besar, kerajaan yang besar. Sudah rubuh, makanya orang bilang, Babel memang sudah rubuh. Jadi mungkin salah satu juga mengatakan bahwa ini sudah terjadi di masa lampau. Tetapi Babel satu lagi yang juga sudah ada di Alkitab adalah Babel, kisah mengenai Menara Babel, kan? Kisah mengenai kekacauan, kisah mengenai bagaimana manusia ingin supaya mereka tidak lagi takut terhadap penghakiman Allah. Karena kan kalau di dalam kisah Menara Babel itu terjadi setelah kisah air bah. Ya, bagaimana manusia itu kalau Alkitab katakan keinginan hatinya itu selalu hanya jahat saja, hanya mau mengikuti keinginan dirinya sendiri, tidak mau lagi mengikuti Allah. Sehingga apa? Allah mengatakan penghakiman. Sehingga bila mana penghakiman itu sudah terjadi, lalu kemudian hanya Nuh yang diselamatkan, makanya musnahlah semua. Nah, ketika generasi-generasi berikutnya setelah bukan Musa tadi ya, Nuh, generasi-generasi berikutnya setelah Nuh lalu melihat kembali, mereka itu ingin supaya mereka tidak lagi takut akan penghakiman. Ingin membentuk suatu kota, ingin membentuk suatu menara, membangun suatu menara yang tingginya sampai ke langit sehingga mereka tidak perlu takut lagi. Dan apa yang terjadi? Allah turun dan mengacaukan, sehingga Babel ini rubuh. Jadi di dalam penggunaan kata Babel ini ada suatu pekabaran, ada suatu makna mengenai bagaimana sistem yang manusia ingin coba buat untuk menggantikan apa yang Allah sudah canangkan, apa yang Allah sudah berikan, itu akan runtuh di zaman akhir ini. Dan ketika itu sudah runtuh, sudah rubuh, segala penipuan-penipuannya, segala apa yang dikatakan di sana, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya, itu segala pengaruh-pengaruhnya itu akan terlihat bahwa ini adalah pengaruh-pengaruh yang jahat. Dan kita perlu untuk tidak ikut ambil bagian di dalam hal itu. Kalau di dalam pasal-pasal lain dikatakan keluarlah dari Babel. Nah, ini juga. Lalu kemudian kalau di dalam Wahyu 17 mengatakan tentang perempuan sundal yang berdiri di atas binatang, lalu kemudian Babel, kota mistis. Jadi Babel ini menunjukkan bahwa bagaimana ini adalah sesuatu hal atau suatu institusi atau suatu sistem yang berlawanan dengan Allah. Nah, tapi pekabaran malaikat kedua mengatakan di akhir zaman ini sistem yang mencoba menggantikan sistem-sistem Allah itu akan rubuh. Dan lalu kemudian masuk ke dalam pekabaran malaikat yang ketiga, mulai ayat yang 9 sampai 11 ya, dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, di sini disebutkan mengenai suatu peringatan bahwa supaya orang-orang itu jangan menyembah binatang dan patungnya. Nah, binatang apa, patungnya apa, tandanya apa? Nah, kalau ini pembahasannya mungkin panjang, tetapi secara singkat, kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya, pasal 13 disebutkan mengenai binatang yang keluar dari air dan dari tanah. Lalu kemudian binatang itu membangun suatu patung. Lalu patung itu kemudian patung itu disembah. Lalu
orang-orang yang menerima tanda binatang. Nah, inilah yang disebutkan. Jadi jangan orang-orang mengambil tanda atau mengikuti atau menjalani sistem yang dilakukan oleh Babylon yang sebenarnya sudah rubuh ini. Karena ketika orang itu masih mau mengikuti penipuan yang dilakukan oleh binatang ini, yang juga dengan melakukan apa yang dia suruh, yaitu penyembahan yang palsu, maka dia akan menerima tanda. Nah, kalau orang yang ditandai, itu akan ditandai untuk dibinasakan, untuk disisa. Sehingga malaikat ketiga ini memperingatkan, jangan ikut ambil bagian di dalam hal-hal ini. Nah, orang-orang yang berhasil atau yang sudah mengikuti pekabaran malaikat pertama, mengetahui bahwa ada Allah, lalu kemudian juga mengakui bahwa sistem buatan manusia yang digambarkan oleh Babel ini sudah runtuh, lalu kemudian yang menolak menerima tanda atau menolak ikut ambil bagian di dalam pekerjaan, di dalam penyembahan yang palsu ini, nah orang-orang inilah yang nanti akhirnya akan dituai mulai dari ayat 14 sampai seterusnya. Sehingga itulah secara sederhananya kenapa pekabaran ini penting dan kenapa kita perlu mempelajari dan memahaminya dengan baik. Oke, Begitu. Thank you Pendeta Wilson. Memang sulit sekali untuk menjelaskan pekabaran 3 malaikat ini dalam waktu yang singkat karena ini pelajaran kita sepanjang triwulan, sepanjang 3 bulan. Jadi bagi Bapak atau Saudara Bobby dan semua teman-teman yang rindu untuk mengetahui pekabaran 3 malaikat, silakan ikuti pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Dan agar kita mengerti betapa pentingnya pekabaran ini terutama di akhir zaman, di zaman kita sekarang. Akhir zaman itu bukan nanti ya, tapi sudah dan sementara berjalan. Terima kasih Pendeta Wilson telah menjawab pertanyaan dan kita akan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat diskusi sekolah sahabat, dan kita saat ini akan menutup diskusi kita. Kita meminta Pendeta David untuk berdoa. Saudara-saudaraku, mari kita sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu ajaib. Kami kembali belajar melalui Injil kekal, pelajaran sekolah sahabat yang meneguhkan iman percaya kami untuk tetap dan berpaut kepada Tuhan, untuk selalu memandang Yesus Kristus dan kembali diingatkan kembali bahwa buku Wahyu bukanlah tentang hal-hal yang menakutkan, tapi tentang pengharapan dan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Injil kekal ini dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan bahwa Engkaulah Injil yang kekal yang membawa kami kepada misi untuk membagikan kabar baik ini kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya melalui diskusi sekolah sahabat, melalui tayangan ini, kami dapat diteguhkan dan semakin lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi misionaris-misionaris dimanapun kami berada dan kapanpun kami dapat menjadi wakil Tuhan untuk memberitakan kabar yang baik ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah hadir dan bersama dengan kami pada diskusi ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Seraya mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berada di studio bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Kitalah malaikat itu yang membawa Injil yang kekal. Ketika kita mendalami, menerima, dan merasakan sukacita Injil itu, kita tidak akan bisa menahan untuk membagikannya kepada semua orang yang diam di atas bumi, pada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.